Jisuwaru Sekolah. Assalamualaikum Pak Guru. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran apa? Hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang sangat menyenangkan, yaitu pelajaran PPKN. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak kelas 9 dimanapun kalian berada. Pada pembelajaran saat ini kita akan melanjutkan materi kelas 9 bab 1, khususnya materi bagian B tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Baik anak-anak, mari kita mulai pembahasan dari segi bahasa. Nilai berasal dari kata Latin valere yang berarti kuat, baik, berharga. Ya, yang kemudian di dalam bahasa Inggris menjadi kata value yang berarti nilai. Nah, jadi kata nilai ini berasal dari bahasa Latin. Bapak Noto Negoro membagi nilai menjadi 3. Yang pertama, nilai material. Nilai material itu berkaitan dengan fisik manusia. Misalkan makanan, minuman, pakaian, rumah, dan lain sebagainya yang sangat berkaitan dengan fisik manusia. Yang kedua, nilai vital. Nah, kalau nilai vital itu berkaitan dengan aktivitas manusia. Jadi, lebih kepada kebutuhan yang sifatnya menunjang aktivitas. Seperti kendaraan yang kita miliki, sepeda motor, yang membuat kita menjadi mudah untuk berpergian dari suatu tempat ke tempat yang lain. Atau buku pelajaran yang kalian miliki. Nah, buku tersebut adalah nilai vital yang bermanfaat untuk kalian sehingga kalian bisa memiliki ilmu pengetahuan dengan buku tersebut. Atau saat ini kalian sekarang sedang menggunakan handphone atau laptop yang kalian miliki untuk menonton video ini. Maka handphone atau laptop yang kalian miliki ini adalah nilai vital yang bermanfaat untuk aktivitas kalian dalam pembelajaran. Yang ketiga, nilai kerohanian. Nah, nilai kerohanian ini berkaitan dengan spiritual manusia, berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, misalkan ketika kita melaksanakan ibadah setiap hari yang kita lakukan. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke fungsi ideologi. Ya, fungsi ideologi antara lain sebagai berikut. 1. Menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Jadi dia sebagai pedoman kita atau petunjuk hidup kita. Yang kedua, menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Jadi ideologi berfungsi sebagai penyemangat. Yang ketiga, menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Jadi fungsi ideologi yang ketiga adalah sebagai solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan. Menurut Callan, tahun 2005, ideologi terbuka adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Ini ciri yang pertama dari ideologi terbuka. Yang kedua, nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Ini ciri ideologi yang kedua.
Yang ketiga, ciri ideologi yang terbuka, hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Artinya, ideologi ini berasal dari kemufakatan, kesepakatan bersama oleh para founding father bangsa ini atau pendiri negara ini. Dari ketiga ciri ideologi terbuka ini, maka dapat kita simpulkan Pancasila adalah ideologi yang terbuka. Karena yang pertama, nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Ideologi Pancasila kita itu betul-betul berasal dari dalam negeri kita sendiri. Yang kedua, nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Nah, inilah kenapa Bapak minta kalian untuk menonton sebuah film yang berjudul Ketika Bung di ND. Di film tersebut, kalian menjadi paham, menjadi tahu bahwa ideologi Pancasila digali oleh Bung Karno itu betul-betul dari karakteristik masyarakat Indonesia sendiri. Ya, yang ketiga, ideologi Pancasila juga hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa ini. Yang kita tahu, Pancasila ini disepakati dalam rapat PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang biasa disebut dengan, ada yang tahu anak-anak? Ya, Dokoritsu Junbi Inkai. Nah, lalu menurut Kellen, ideologi tertutup adalah sebagai berikut. Yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Nah, jadi ini tentu tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Yang kedua, merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk merubah dan memperbarui masyarakat. Tentu Pancasila bukan cita-cita sekelompok orang, tetapi cita-cita seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga, dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Tentu ini tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, ketiga ciri ideologi tertutup ini, contoh yang paling tepat adalah ideologi apa, anak-anak? Ada yang tahu? Ya, contohnya ideologi tertutup adalah ideologi komunisme. Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatis, artinya bisa mengantisipasi permasalahan yang terjadi di dalam sebuah negara dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Inilah ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Kalau nilai dasar itu adalah nilai yang selama ini kita baca ketika upacara, yaitu ketuhanan yang Maha Esa sampai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu namanya nilai dasar, anak-anak. Kalau nilai instrumental, itu nilai turunan dari nilai dasar. Biasanya berbentuk seperti yang kita pelajari juga, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada TAP MPR, lalu ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, ada peraturan daerah, ada peraturan gubernur, ada peraturan wali kota, ada peraturan bupati. Nah, semua peraturan tadi itu adalah nilai instrumental, dan nilai praktis adalah nilai yang menjadi praktek kehidupan sehari-hari. Jadi perilaku kita sehari-hari itu adalah nilai praktis. Apakah kita sudah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata atau tidak?
Sebagai ideologi terbuka, secara struktural, Pancasila memiliki dimensi idealistis, normatif, dan realistis. Nah, kalau dimensi idealistis itu dimensi yang ideal, artinya yang seharusnya negara kita itu seperti ini. Misalkan harusnya negara kita itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu namanya dimensi idealistis. Jadi idealnya seperti ini. Lalu kalau dimensi normatif itu dimensi yang ada di dalam peraturan, yang ada di dalam undang-undang dasar, yang ada di dalam undang-undang. Nah, itu namanya dimensi normatif. Nah, kalau dimensi realistis itu dimensi kenyataan di lapangan. Nah, apakah realitanya, kenyataannya sesuai tidak dengan dimensi normatif? Sesuai tidak dengan dimensi idealistis? Nah, itu namanya dimensi realistis. Baik, anak-anak, itu materi kita hari ini tentang bagian B, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian pahami dengan baik. Jika ada yang kurang jelas, bisa dijapri, ditanyakan secara langsung ke Pak Herwan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilapan, dan kesalahan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.